Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk semuanya. Kabar terbaik, kabar sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kali ini saya akan mereview isi dari buku rangkuman cash flow kuadran. Pertama, bagian 1, kok kalian tidak cari kerja? Saya memulai buku ini dengan menceritakan keadaan kami yang tak bertempat tinggal dan tidak mempunyai apa-apa. Karena saya sering mendengar orang berkata dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang. Saya tidak sependapat, kami tidak butuh uang, kami tidak mempunyai uang. Ketika memulainya dan kami punya utang, tidak memerlukan pendidikan yang bagus. Saya punya ijazah pendidikan dan saya bisa dengan sejujurnya mengatakan bahwa bebas finansial tidak ada hubungannya dengan perguruan tinggi. Jadi apa yang dibutuhkan? Jawab saya ialah yang dibutuhkan adalah impian, tekad besar, kesediaan cepat untuk belajar, dan kemampuan menggunakan dengan benar aset Anda yang merupakan pemberian Tuhan, serta mengetahui sektor cash flow kuadran mana yang Anda seharusnya memperoleh penghasilan. Apakah itu cash flow kuadran itu? Apakah itu cash flow kuadran itu? Di sini tertera huruf E, S, B, I. Huruf dalam masing-masing kuadran mewakili: E untuk pegawai, S untuk pekerja lepas, B pemilik usaha, I penanam modal. Kuadran berbeda, orang berbeda. Ayah saya menjelaskan cara kita bereaksi terhadap perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan kita berada dalam suatu kuadran atau di kuadran yang lain. Beberapa perbedaan kata kuadran E. Kalau mendengar kata aman atau tunjangan, saya bisa menduga inti mereka bagi mereka rasa aman bahkan lebih penting daripada uang. Kata kuadran S, mereka adalah orang-orang yang ingin menjadi bos mereka sendiri atau ingin melakukan apa yang mereka mau. Saya menanamkan mereka kelompok melakukan sendiri. Kata kuadran B, kelompok ini nyaris bisa dikatakan sebagai lawan dari S. Seorang B sejati senang mengitari diri mereka sendiri dengan orang-orang pandai dari keempat kategori E, S, B, dan I. Tidak seperti S yang suka mendeklarasikan pekerjaan karena tidak ada yang melakukannya dengan baik. B sejati suka mendeklarasikan pekerjaan. Moto sejati B adalah mengapa melakukan sendiri kalau bisa menyewa orang lain untuk melakukannya bagimu dan mereka bisa melakukannya jauh lebih baik. Kata kuadran I, investor, membuat uang dengan uang. Mereka tak perlu kerja karena uang mereka bekerja untuk mereka. Kuadran ini adalah arena bermain golongan kaya. Di kuadran manapun orang yang menghasilkan uang, jika berharap suatu hari akan kaya, mereka pada akhirnya harus merasuki kuadran I. Di dalam inilah uang diubah menjadi kekayaan. Mengapa orang memilih aman daripada bebas? Alasan utama banyak orang mencari keamanan pekerjaan adalah karena disitulah yang diajarkan kepada mereka baik di rumah maupun di sekolah. Jutaan orang terus-menerus mengikuti saran itu. Banyak di antara kita telah terkondisi dari kecil untuk berpikir tentang keamanan pekerjaan, bukan keamanan finansial atau kebebasan finansial. Dan kebanyakan dari kita hanya belajar sedikit atau sama sekali tidak tentang uang baik di rumah maupun di sekolah. Maka wajar kalau di antara kita makin erat berpegang pada gagasan pekerjaan. Aman bukan meraih kebebasan finansial. Perbedaan antara 1. Keamanan pekerjaan. Orang-orang dengan pola ini seringnya berprestasi baik dalam pekerjaan mereka, banyak menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah dan bertahun-tahun berpengalaman dalam pekerjaan. Masalah mereka hanya mengetahui sedikit tentang kuadran B atau kuadran I. Meski seandainya mereka mempunyai program pensiun, mereka merasa tidak aman secara finansial karena mereka dilatih hanya untuk memperoleh keamanan pekerjaan atau profesional. 2. Keamanan finansial. Seperti inilah keamanan finansial bagi seorang E, bukannya hanya memasuki uang ke rekening pensiun dan berharap memperoleh yang terbaik. Lingkaran ini menandakan bahwa orang-orang merasa yakin akan pengetahuan mereka baik sebagai investor maupun pegawainya. Saya menyarankan juga untuk menjadi seorang investor profesional. Kebebasan finansial, inilah pola belajar yang disarankan ayah kaya
ini adalah jalan menuju kebebasan finansial. Ini merupakan kebebasan finansial sejati karena kuadran B, orang bekerja untuk Anda, dan dalam kuadran I, uang Anda bekerja untuk Anda. Anda bebas untuk bekerja atau tidak bekerja. Pengetahuan Anda dalam kedua kuadran ini telah memberi Anda kebebasan fisik seutuhnya dari keharusan bekerja. 3. Jenis sistem bisnis. Ada 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai saat ini, yaitu 1. Perusahaan tradisional jenis C, di mana Anda mengembangkan sistem Anda sendiri. 2. Bisnis waralaba, di mana Anda membeli sebuah sistem yang sudah ada. 3. Pemasaran jaringan, di mana Anda membeli dan menjadi bagian sistem yang sudah ada, yang sudah Anda beli. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, namun akhirnya melakukan hal yang sama. Jika dioperasikan dengan benar, masing-masing sistem akan memberi aliran pemasukan yang teratur tanpa terlalu banyak upaya fisik dari pihak pemilik. 7. Tingkat investor. Saya sering menggunakan daftar ini pada awal kelas investasi saya. Daftar ini membantu memperkuat proses belajar dan membantu pemahaman banyak siswa tentang tingkat di mana mereka berada dan tingkat yang mana yang ingin mereka capai. Berikut ini daftar 7 tingkat investor. Tingkat O, mereka yang tidak mempunyai modal untuk diinvestasikan. Orang-orang ini tidak mempunyai uang untuk diinvestasikan. Mereka menghabiskan semua yang mereka peroleh atau menghabiskan lebih daripada yang mereka peroleh. Ada banyak orang kaya yang termasuk kategori ini karena mereka menghabiskan sebanyak atau lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Sayangnya tingkat 0 ini mencakup 50% populasi dewasa. Tingkat 1, peminjam. Orang-orang ini menyelesaikan masalah finansial dengan meminjam uang. Sering mereka bahkan melakukan investasi dengan pinjaman. Gagasan mereka tentang perencanaan finansial adalah merampok Peter untuk membayar Paul. Mereka menjalani kehidupan finansial dengan kepala terbenam dalam pasir seperti seekor burung unta, berharap dan semua berdoa akan berjalan lancar. Meski mungkin mempunyai beberapa aset, tapi kenyataannya tingkat utang mereka terlalu tinggi. Seringnya mereka tidak mempunyai kesadaran tentang uang dan kebiasaan mereka membelanjakannya. Semua milik berharga mereka merupakan utang. Mereka menggunakan kartu kredit dengan impulsif dan kemudian memutar uang itu menjadi pinjaman home equity jangka panjang supaya mereka bisa melunasi tunggakan kartu kredit dan memulai menggunakannya lagi. Tingkat 2, menabung. Penabung. Orang-orang ini menyisihkan sejumlah kecil uang biasanya secara teratur. Uang itu disimpan dalam mekanisme penyimpanan beresiko kecil dan berbunga kecil seperti rekening cek, rekening tabungan, atau rekening sertifikat deposito atau pasar uang. Tingkat 3, investor pandai. Ada 3 jenis investor yang berbeda dalam kelompok ini. Investor tingkat ini mempunyai kesadaran perlunya berinvestasi. Mereka bahkan sering berpartisipasi dalam program pensiun. Kadang juga melakukan investasi di luar bentuk dana bersama, saham, obligasi, atau hubungan rekanan terbatas. 3 jenis investor yaitu tingkat 3A. Orang-orang dalam tingkat ini termasuk kelompok tidak mau repot. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak dan tidak akan pernah mengerti uang. Ketika pensiun barulah mereka melihat hasil investasi mereka. Tingkat 3B. Kategori kedua adalah kaum sinis. Orang-orang yang mengetahui alasan mereka mengapa investasi mereka tak berhasil. Tingkat 3C. Kategori ketiga dari tingkat ini adalah penjudi. Tetapi kalau kelompok sinis terlalu berhati-hati, maka kelompok ini kurang berhati-hati. Mereka memandang bursa saham atau pasar investasi manapun seperti memandang meja dadu di Las Vegas. Ini hanyalah keberuntungan. Lempar dadu, berdoa. Kelompok ini tidak mempunyai peraturan atau prinsip tanda yang baku. Tingkat 4, investor jangka panjang. Tipe ini jelas mengerti pentingnya berinvestasi. Mereka secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan investasi mereka sendiri. Mereka mempunyai program jangka panjang yang telah tertata rapi, yang akan memungkinkan mereka mencapai sasaran finansial mereka. Mereka belajar terlebih dahulu sebelum membeli investasi. Mereka memanfaatkan investasi berkala dan setiap kali memungkinkan. Melakukan investasi dengan cara yang memberi mereka keuntungan pajak. Yang terpenting, mereka meminta saran dari perancang finansial yang kompeten. Tingkat 5, investor canggih. Para investor tipe ini sanggup mencari strategi investasi yang lebih agresif dan berisiko. Mengapa? Karena mereka mempunyai kebiasaan mengelola uang yang baik, dasar finansial yang kuat, dan juga ahli berinvestasi. Mereka bukan orang baru dalam permainan ini. Mereka terpusat, tidak menganut sistem diversifikasi.
Mereka mempunyai catatan kemenangan konsisten yang panjang, dan mereka cukup sering mengalami kekalahan yang memberi mereka kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh dari membuat kesalahan dan belajar darinya. Tingkat 6. Kapitalis. Hanya sedikit orang di dunia yang mencapai tingkat kehebatan investasi ini. Di Amerika, tak satu pun di antara 100 orang yang merupakan kapitalis sejati. Ia biasanya seorang B dan sekaligus I yang hebat karena kemampuannya menciptakan bisnis dan peluang investasi secara bersamaan. Tujuan seorang kapitalis adalah membuat lebih banyak uang dengan secara sinergi, mengelola uang orang lain, bakat orang lain, dan waktu orang lain. Kaum kapitalislah yang menyediakan uang, yang menciptakan uang, bisnis, dan hal-hal yang membuat sebuah negara makmur. Anda tidak bisa melihat uang dengan mata Anda. Yang terpenting bukan apa yang matamu, kata ayah. Sebuah real estate adalah real estate. Selembar sertifikat saham perusahaan adalah selembar sertifikat perusahaan. Tapi yang terpenting adalah yang tidak kau lihat, yaitu transaksi, persetujuan finansial, pasar, pengelola, faktor-faktor, resiko, cash flow, struktur korporat, hukum pajak, dan ribuan hal lainnya yang membuat sebuah investasi bagus atau tidak. Kalau akan melakukan permainan ini, harus kau belajar memainkannya dengan benar. Mempelajari permainan uang dan cara memainkan uang adalah bagian terpenting dari perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Tapi yang lebih penting, Anda perlu mengetahui harus menjadi siapakah Anda untuk bisa pindah ke sisi kanan cash flow kuadran. Bagian 2, analisis formula. Menjadi, melakukan, mempunyai, membangkitkan kemampuan terbaik Anda. Yang penting bukan statusmu, tunawisma, kata ayah kaya. Yang penting adalah siapa dirimu. Berjuanglah terus dan kau akan menjadi seseorang. Menyerahlah dan kau juga akan menjadi seseorang, tapi bukan orang sama. Perubahan yang Anda alami, yang utama adalah perubahan internal yang Anda alami dan jati diri yang terbentuk dalam proses. Bagi beberapa orang proses itu mudah, bagi yang lain perjalanan itu mustahil. Uang adalah obat bius. Ayah kaya selalu berkata kepada Mike dan saya, uang adalah obat bius. Itu sebabnya ia menekankan kepada kami untuk tidak pernah bekerja demi uang. Ia bersikeras kami belajar menciptakan sistem sendiri sebagai cara memperoleh uang. Pola-polanya, ayah kaya menjelaskan kepada Mike dan saya bahwa dunia uang merupakan suatu sistem besar dan kami sebagai individu belajar secara beroperasi dengan pola tersebut di dalam sistem itu. Sebagai contoh, seorang E bekerja untuk sistem, seorang S adalah sistem, seorang B menciptakan, memiliki, atau mengendalikan sistem, seorang I menginvestasikan uang dalam sistem. Pola yang dibicarakan ayah kaya adalah pola dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kami mengenai cara kami secara alami mengenai masalah uang. Alasan mengubah pola itu sulit, kata ayah kaya, adalah karena zaman sekarang uang penting bagi hidup. Temukan ambisimu, ingat tujuan yang ingin dicapai, simpan ingatan itu dalam hatimu dan pertahankan, nyala api semangatmu. Impian saya menciptakan sistem sekolah berbeda, membangun sistem di sekitar ambisimu. Meskipun perusahaan manufaktur saya mengalami perbaikan dan kembali sukses, ambisi saya sudah hilang. Ayah kaya merangkum rasa frustasi saya ketika ia berkata, masa sekolah sudah berakhir, sudah waktunya membangun sistem di sekitar impian hatimu, membangun sistem di sekitar ambisimu. Lepaskan perusahaan manufaktur itu dan bangunlah apa yang kau tahu harus kau bangun. Kau telah belajar dengan baik dari aku, tapi kau tetap anak ayahmu. Kau dan ayahmu mempunyai panggilan jiwa sebagai guru. Berada di sisi kiri berisiko. Orang-orang S juga berisiko menurut pendapat saya. Kalau mereka sakit, terluka, atau mati, penghasilan mereka akan langsung terpengaruh. Semakin besar keletihan yang ditanggung seseorang, semakin ia merasa tidak aman dan resikonya mengalami kecelakaan. Lebih aman berada di sisi kanan. Ironisnya, hidup sebenarnya lebih aman di sisi kanan kuadran. Sebagai contoh, kalau mempunyai sistem yang aman yang menghasilkan semakin banyak uang dengan semakin sedikit bekerja, maka Anda sebenarnya tidak memerlukan pekerjaan. Tidak perlu mengkhawatirkan kehilangan pekerjaan atau harus hidup di bawah kemampuan. Ketika orang bertanya kepada saya, apa yang harus kulakukan untuk pindah ke sisi kiri, ke sisi kanan? Jawaban saya adalah bukan apa yang harus kau lakukan yang perlu diubah. Pertama-tama yang harus berubah adalah caramu berpikir.
bankir. Dengan kata lain, menjadi pribadi yang diperlukan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Pindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan kuadran, bukan terutama tentang melakukan, tapi lebih tentang menjadi pribadi yang diperlukan, bukan apa yang dilakukan B atau I. Yang paling penting terutama bagaimana mereka berpikir, siapa diri mereka. Pada intinya, kabar baik adalah Anda tidak butuh uang untuk mengubah cara berpikir, bahkan hal itu bisa dilakukan tanpa biaya. Kabar buruknya adalah kadang sulit untuk mengubah pemikiran inti yang mendalam tentang uang diwariskan dari generasi ke generasi, atau pemikiran yang Anda pelajari dari teman-teman, dari pekerjaan dan sekolah. Jadilah bank, bukan bankir. Menjadi seseorang yang memiliki keterampilan serta kerangka berpikir sisi kanan kuadran, Anda bisa melihat kesempatan yang muncul karena perubahan-perubahan ini dan bisa melakukan apa yang akan membuat Anda mempunyai keberhasilan finansial. Ketika berusia pertengahan 20-an, saya sadar bahwa nama permainan ini adalah menjadi bank. Tapi hal itu tidak berarti saya mencari pekerjaan sebagai bankir pendidikan. Lanjutan saya akan dimulai pada periode itulah ayah kaya menyuruh saya mencari arti kata-kata real estate dan membiayai cara bermain sebagai bank, tapi tidak mau bersikap serakah dan mengejar semua transaksi yang terlihat bagus dan memutuskan diri pada real estate. Mengapa real estate? Karena 5 alasan sederhana ini. 1. Harga real estate begitulah rendah hingga pembayaran hipotek jauh lebih rendah daripada biaya sebagian besar properti. 2. Pembiayaan bank bersedia member. Saya pinjaman untuk real estate tapi tidak untuk saham, karena ingin membeli sebanyak mungkin. Ketika pasar sedang jatuh, saya membeli real estate sehingga uang kontan yang saya miliki bisa digabungkan dengan pembiayaan melalui bank. 3. Pajak. Kalau menghasilkan S1 juta dalam bentuk laba saham, saya akan harus membayar hampir 30% sebagai pajak capital gain atau keuntungan itu. Cash flow, biaya sewa tidak turun meskipun harga real estate turun. Peluang menjadi bank real estate membuat saya bisa menjadi bank, sesuatu yang saya inginkan sejak tahun 1974. Bagian 3, cara menjadi B dan I yang sukses. Ambil langkah kecil. Saya menekankan hal itu karena saya lihat terlalu banyak orang yang berusaha mengambil lompatan besar ke depan, bukannya mengambil langkah kecil. Kita semua pernah melihat orang yang kondisi fisiknya benar-benar tidak terjaga, yang tiba-tiba memutuskan untuk menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dan berolahraga. Kalau ingin kaya, Anda harus mengubah peraturan Anda. Saya sering mengatakan peraturannya sudah berubah. Ketika orang mendengarkan kata-kata ini, mereka menganggukkan kepala sependapat dan berkata, ya, peraturannya sudah berubah, tidak ada lagi yang sama. Tapi kemudian mereka terus melakukan hal yang sama. Jadi apa jawabannya? Sudah jelas jawabannya. Saya adalah Anda harus mendidik diri sendiri untuk berpikir seperti orang kaya, bukan seperti orang dari kelompok miskin atau kelas menengah. Dengan kata lain, berpikir dan memandang dunia dari kuadran B atau I. Namun pemecahannya tidak semudah seperti kembali ke bangku sekolah dan mengikuti beberapa kursus untuk berhasil. Kuadran B atau I membutuhkan kecerdasan finansial, kecerdasan sistem, dan kecerdasan emosional. Semua ini tidak bisa dipelajari di sekolah. Langkah 1, sudah waktunya mengurus bisnis Anda sendiri. Apakah Anda selama ini bekerja keras dan membuat orang lain kaya? Sejak kecil kebanyakan orang diprogram untuk mengurus bisnis orang lain dan membuat orang lain kaya. Langkah 2, mengendalikan cash flow Anda, keterampilan terpenting. Setelah memutuskan untuk mengurus bisnis Anda sendiri, langkah berikutnya sebagai CEO bisnis hidup Anda adalah mengendalikan cash flow Anda. Jika Anda tidak melakukannya, menghasilkan lebih banyak uang takkan membuat Anda bertambah kaya. Bahkan lebih banyak uang membuat sebagian besar orang miskin, karena mereka sering pergi membelanjakannya dan semakin dalam terbenam uang setiap kali mendapatkan kenaikan gaji. Langkah 3, mengetahui perbedaan antara risiko dan berisiko. Saya sering mendengar orang berkata investasi berisiko. Saya tidak sependapat. Saya sebaliknya berkata buta finansial berisiko. Bagaimana pengelolaan cash flow yang baik? Bagaimana pengelolaan cash flow yang baik? Pengelolaan cash flow yang baik dimulai dengan mengetahui perbedaan antara sebuah aset dan liabilitas, dan bukan definisi yang diberikan bankir Anda. Langkah 4, tentukan Anda mau menjadi investor tipe apa. Tipe A, investor yang mencari problem.
Tipe B, investor yang mencari jawaban. Tipe C, investor tipe aku tidak tahu apa-apa. Langkah 5, cari pembimbing. Pembimbing adalah seseorang yang memberitahu Anda apa yang penting dan apa yang tidak penting. Pembimbing memberitahu kita apa yang penting. Catatan ini diciptakan untuk jadi pembimbing, karena catatan ini bisa melatih orang untuk berpikir seperti ayah kaya dan menunjukkan apa yang menurutnya secara finansial penting. Langkah 6, jadikan kekecewaan kekuatan Anda. Rasa kecewa adalah sebuah bagian penting dalam proses belajar. Seperti berikut ini adalah beberapa nasihat yang ia berikan kepada saya selama bertahun-tahun. 1. Bersiaplah untuk kecewa. 2. Didampingi seorang pendamping. 3. Bersikap baiklah kepada diri sendiri. 4. Katakan yang sebenarnya. Langkah 7. Kekuatan keyakinan. Saran terbaik saya bagi Anda yang sudah siap pindah dari suatu kuadran ke kuadran lain, nasihat terpenting yang saya ketahui untuk Anda adalah sadarilah perkataan yang muncul dari hati Anda, dari perut Anda, dari jiwa Anda. Kalau akan melakukan perubahan, Anda harus menyadari pikiran serta perkataan yang timbulkan emosi Anda. Kalau tidak menyadari kapan emosi Anda yang berbicara, Anda tak akan berhasil dalam perjalanan ini. Anda akan selalu menahan diri karena meski saat-saat sedang membicarakan orang lain. Demikian isi rangkuman buku Cashflow Kuadran ini. Semoga bermanfaat. Salam hormat, salam sejahtera untuk semuanya. Kabar terbaik, kabar sehat, senantiasa mudah dalam segala urusan, baik dunia dan akhirat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.